Selamat datang Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, sobat SAF yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Sepus M. Fatem, SHUT MSc, sebagai narasumber. Yang terhormat Ibu Insinyur Febrisa Dwiranti, MSc PhD, dan moderator kita Bapak Dr. Anton Sineri. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Pada sore hari yang indah ini, kita memasuki sesi Sekolah Alam Virtual SAF sesi 4, yaitu Mamalia Endemik di Papua. Episode yang pertama, yaitu Mamalia Papua dan Echidna Moncong Panjang. Nah, SAF ini juga bisa dilihat perkembangannya melalui media sosial kita, yaitu S4C BLKB untuk Facebook, kemudian melalui YouTube ada S4C BLKB dan S4C untuk akun Instagram. Nah, menurut data yang kita dapat dari panitia, jumlah peserta yang mendaftar itu sekitar 79 orang, mayoritas laki-laki perempuan. Kemudian pekerjaan mahasiswa sebanyak 44 orang, kemudian disusul oleh PNS dan siswa SMA SMK itu 11 dan 12, dan sisanya peneliti, pengajar, dan freelance. Itu saja informasi yang saya bisa sampaikan, dan sebelum mulai kita ingin memberikan aturan atau tata tertib saat mengikuti SAF ini. Oke, yang pertama, peserta SAF dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di Zoom maupun chat yang ada pada kolom YouTube Live. Kemudian, selama kegiatan SAF berlangsung, peserta diwajibkan mematikan mikrofon, boleh dinyalakan apabila sudah ada instruksi dari host atau moderator. Oke, kita lanjut ke susunan acara. Acara SAF ini terbagi atas beberapa sesi. Sesi awal, saya MC akan memperkenalkan moderator. Kemudian sesi yang kedua, sesi materi. Sesi materi pertama akan dibawakan oleh Ibu Insinyur Febrisa Dwiranti, MSc PhD. Kemudian sesi kedua akan dibawakan oleh Bapak Dr. Sepus M. Fatem, SHUT MSc. Kemudian ada sesi tanya jawab selama kurang lebih 25 menit. Dan yang terakhir adalah penutup akan dibawakan oleh panitia. Berikut, kita tidak menunggu lama lagi. Saya ingin memperkenalkan moderator kita, Bapak Dr. Anton Sineri. Pak Anton ini pendidikannya S1 Fakultas Kehutanan Universitas Papua, kemudian S2 Kehutanan Universitas Mula Warman Samarinda, kemudian S3 Kehutanan Universitas Mula Warman Samarinda. Nah, beliau juga telah mengikuti beberapa pelatihan baik itu nasional maupun internasional. Yang pertama, Tropical Biodiversity Field Training Course pada tahun 2007, kemudian pelatihan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan metode MET, Management Effectivity Tracking Tools pada tahun 2017. Pak Anton saat ini merupakan staf pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Manokwari, dari tahun 2004 sampai sekarang, dan beliau sudah mempublikasikan banyak tulisan yang ada beberapa di sini ditulis
Judulnya Jenis Kuskus di Taman Wisata Gunung Meja, Kabupaten Manokwari, Irian Jaya Barat. Kemudian Population Dynamics of Kuskus in Tourist Island of Ahe, District of Nabire, Papua. Dan the population of spotted Kuskus Staphylococcus maculatus and its habitat carrying capacity in Numford Island. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya serahkan ke Pak Anton Sineri untuk melanjutkan kegiatan SAF ini. Terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Novi dan tim dari SAF yang telah memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama berbicara sejenak terkait dengan potensi kekayaan alam kita di tanah Papua, khususnya dari kelompok satwa. Dan sore hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait dengan potensi tersebut, yaitu kita mengenal apa itu mamalia, dan juga kita akan mengenal apa itu yang tadi sudah disampaikan lewat video singkat yang sudah disampaikan oleh panitia, bagaimana kita mengenal apa itu echidna. Nah, kedua materi ini akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Febrisa Dwiranti, MSc PhD, dan yang kedua akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Sepus Patem, MSc. Baik, dari panitia mungkin kalau sudah ada biodata kedua narasumber kita, silakan dimunculkan. Baik, terima kasih. Narasumber kita yang pertama, Ibu Febrisa Dwiranti, MSc PhD. Ini beliau S1 dari Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan Universitas Cendrawasih. Beliau masuk 1985 dan selesai 1990. Kemudian S2 dari program studi biologi PPS IPB. Selesainya tahun 99 dan S3-nya dari Kochi University Jepang. Dan beliau saat ini beliau merupakan staf pengajar di Fakultas MIPA Universitas Papua. Beliau merupakan salah satu staf peneliti terkait dengan kelompok mamalia yang banyak sekali telah melakukan publikasi terkait dengan hasil-hasil penelitian, dan secara umum beliau lebih cenderung ke bidang mamalogi atau mamalia terkait dengan fisiologi mamalia. Beliau juga pernah menulis buku mengenai mamalia Papua yang dibiayai oleh CI. Kemudian kita ke narasumber kita selanjutnya. Yang narasumber kita selanjutnya Bapak Dr. Sepus Patem, MSc. Beliau S1 dari jurusan Kehutanan Fakultas Uncen. Kemudian tahun 2002, kemudian S2-nya dari Tropical Forest and Conservation Program dari Wageningen University 2008-2010, dan dari S3 Ilmu Kehutanan UGM beliau 2015-2019. Banyak sekali publikasi beliau ya, kalau kita membaca penelitian-penelitian mamalia di Papua, banyak sekali publikasi Pak Sepus ya, diantaranya adalah terkait dengan South Support Declaration, terkait dengan pencanangan Kabupaten Konservasi. Kemudian terkait dengan mamalia, beliau juga pernah mempublikasikan terkait dengan kuskus di wilayah pantai selatan Manokwari, dan banyak sekali publikasi beliau yang
kita sudah bisa membacanya di Google. Kemudian beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor bidang akademik, yaitu Wakil Rektor 1 di Universitas Papua untuk periode 2020-2024, dan beliau juga merupakan staf ahli di Kabupaten Tamro, khususnya bidang sumber daya alam dan masyarakat adat. Kemudian beliau juga merupakan staf pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Yang kedua, narasumber kita dalam sesi selanjutnya adalah kita akan mengikuti presentasi materi dari yang pertama, Ibu Febrisa Dwiranti, MSI PhD, dengan materi terkait dengan mamalia Papua. Silakan Ibu. Ya, baik. Saya ulangi, terima kasih kepada Pak Anton yang telah mempersilakan kami untuk memberikan materi. Tadi kami sempat sampaikan bahwa kami pernah menulis buku Mamalia Papua yang dibiayai oleh CI. Jadi gambar-gambar yang ada dalam materi ini saya ambil dari buku, dan gambar-gambar ini kami sudah minta izin untuk mengcopy gambar dari tim Flannery. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat satu-satu slide-nya. Silakan Mbak Novi. Nah, pertanyaan pertama, apa itu mamalia? Kata dasar mamalia adalah dari mamae, di mana maksudnya adalah hewan yang memiliki kelenjar air susu atau kelenjar mamae. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sama jenis mamalia Nugini dengan mamalia lainnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat slide berikutnya. Minta tolong Mbak Novi. Kalau lihat pembagian wilayah zoogeografi dunia, kita bisa lihat, jadi mamalia Papua ini lebih dekat kekerabatannya dengan mamalia yang ada di New Guinea dan Australia. Jadi kita bisa lihat berbagai macam bagian seperti ini. Jadi pertanyaan tadi terjawab bahwa mamalia yang ada di Papua lebih banyak kedekatannya dengan Australia dibandingkan dengan Indonesia lainnya. Ada beberapa mamalia ada di Kepulauan Maluku dan sedikit mamalia yang ada di Sulawesi, misalnya sejenis kuskus. Tetapi untuk yang lainnya kita lebih banyak mamalia berdekatan dengan Australia. Lanjut Mbak Novi. Nah, mengapa mamalia di Papua lebih dekat dengan Australia? Kita lihat pembentukan, kalau kita belajar biogeografi, jadi dulu kita masih satu daratan dengan Australia. Sehingga mamalia yang ada di Australia lebih mirip dengan kita, mamalia yang ada di New Guinea keseluruhan. Lanjut Mbak Novi. Ini sebagai latar belakang.
Menurut Helgen, mamalia asli Papua itu jumlahnya 191 jenis. Dan 40 jenis ini ada di New Guinea. Jadi angka ini tinggi secara global karena yang endemik hanya ada di Papua. Apa itu mamalia endemik? Artinya mamalia endemik adalah hewan itu hanya bisa ditemui di daerah itu saja. Kemudian menurut Helgen, mamalia New Guinea ada 16 suku atau famili dan 6 bangsa atau ordo. Masih banyak tantangan yang bisa kita kerjakan untuk mengungkap mamalia yang ada di Papua karena belum banyak data tentang mamalia di tempat yang lain. Jadi ada kemungkinan angka-angka ini bisa saja bertambah tergantung dari jumlah penelitian atau ungkapan dari para peneliti-peneliti. Jadi yang banyak belum tercatat misalnya di pegunungan daerah Foja, Tamrong. Beberapa waktu lalu Foja pernah juga kami lakukan penelitian bersama dengan CI. Kemudian Tamro, Fakfak, Kumawa, Wondiwoi. Kemudian kalau di dataran rendah di Doberai, Bomberai, dan pulau-pulau di wilayah Papua. Lanjut, Mbak. Karena topiknya tentang mamalia New Guinea atau mamalia endemik Papua, jadi klasifikasi mamalia yang ada di Papua pertama adalah jenis monotremata. Monotremata kata dasar dari monos atau tunggal, trema artinya lubang. Jadi hewan yang memiliki satu lubang. Biasanya mamalia itu memiliki 2 lubang. Tetapi kalau untuk monotremata hanya 1 lubang. Kalau kita belajar evolusi mamalia, jadi mamalia tertua adalah monotremata sehingga memiliki kloaka seperti Aves. Lanjut. Nah, mamalia monotremata ada 2 genus, Tachyglossus dan Zaglossus. Familinya Tachyglossidae. Nah, nanti kita akan banyak mendengar informasi dari Bapak Dr. Sepus karena beliau pernah melakukan penelitian tentang mamalia ini, Echidna. Dan ini statusnya hampir punah. Kita yang tinggal di Manokwari harusnya punya tanggung jawab untuk menjaga karena berdasarkan penelitian, Echidna ini pernah ditemui di pegunungan Arfak. Lanjut, Mbak. Nah, monotremata selesai, sekarang ada marsupial. Apa itu marsupial? Marsupial adalah hewan yang mempunyai kantong. Kata dasar dari marsupium. Jadi mamalia Papua banyak yang mempunyai kantong kecil di rongga perutnya. Mamalia berkantong ini ada 4 genus endemik. Dari 8 genus mamalia berkantong ada 4 genus yang endemik yang bisa ditemui di Papua. Kita lihat pertama suku Dasyuridae. Hewan-hewan ini Antechinus melanurus, Dasurus albopunctatus, ini pernah kami temui waktu penelitian di pegunungan Arfak. Ini kecil, hewannya kurang dari 100 gram. Dan ini sempat kita masukkan di perangkap tikus, dia berhasil lolos, bisa menggigit kawat-kawat perangkap tikus karena giginya dia sejenis karnivora, jadi
gigi taringnya mampu memutuskan kawat-kawat tersebut. Ini Melanoctis, sejenis Desurus juga. Ini juga pernah kita temui, tapi gerakannya lincah di serasa hutan. Lanjut Mbak Novi. Selanjutnya kita mengenal suku Peramelidae. Kalau masyarakat awam mengatakan ini kelompok bandikut. Jadi bandikut ini ada 4 macam, 4 marga. Ada Echimipera, Perorictes, Microperorictes, dan Isodon. Nah, nama-nama Echimipera, Perorictes, Microperorictes itu kalau kita belajar mamalogi nanti akan lebih dikenalkan ciri-ciri khasnya. Ini Echimipera ini banyak juga spesiesnya, tapi saya hanya ambil satu contoh, misalnya Echimipera calubu. Echimipera calubu kita bisa mengenal seperti kayak Batman, pakai kacamata. Kita lihat ada garis hitam seperti ini. Itu Echimipera calubu. Kemudian ini Isodon. Isodon ini hanya ditemui di Merauke, di Papua bagian utara tidak ditemui karena dia hidup di daerah savana atau padang rumput. Kemudian ini ordo Microperorictes. Mbak Novi bisa tolong lanjutkan. Nah, kita masuk suku berikutnya, yaitu suku Phalangeridae. Itu tadi yang disebut adalah kuskus. Jadi untuk suku Phalangeridae, ada 2 marga, yaitu Phalanger. Ciri khasnya mereka mempunyai garis pada bagian dorsal. Seperti ini. Sedangkan kalau Spilokuskus kita lihat dia bertotol-totol. Seperti ini. Walaupun sama-sama kuskus, tapi mereka berbeda marga. Lanjut, Mbak. Kita masuk lagi suku Buramidae dan Acrobatidae. Ini sejenis possum kerdil. Dia kecil saja. Beratnya juga tidak sampai 100 gram. Suku ini hanya punya satu jenis. Suku Buramidae ini punya satu jenis saja. Dan Acrobatidae juga punya satu jenis saja. Yaitu Distoexurus pennatus. Lanjut, Mbak. Nah, kita lihat lagi. Kalau tadi warnanya polos-polos saja, rupanya ada mamalia kita yang bermotif, bergaris pola warnanya. Mereka kita namakan Petauridae, possum bergaris. Kita lihat ada 3 marga di sini, Dactylopsila. Ciri khasnya mereka punya cakar lebih panjang pada jari yang ketiga dan keempat. Lebih panjang. Nah, kalau Dactylonas hampir mirip. Tapi yang satu tinggal di lubang tanah, yang ini tinggal di pohon. Ciri khasnya kita lihat perbedaan di ekornya. Kalau Dactylopsila trivirgata, bagian ekor ujungnya putih, sedangkan ini warnanya hitam. Selanjutnya ada namanya marga Petaurus. Ada jenis Petaurus breviceps. Kalau yang endemik Papua ada namanya Petaurus biakensis. Hewan ini antik, dia bisa melayang. Kita suka namakan sebagai nama populernya sugar glider. Lanjut Mbak Novi. Nah, selanjutnya
Suku Pseudoceridae atau possum ekor cincin. Kedua gambar ini merupakan hasil penelitian kami di Pegunungan Arfak, dan spesimennya ada tersimpan di lab biologi, zoologi, FMIPA, Unipa. Ini kedua-duanya endemik Papua. Kita lihat ciri khasnya, ini namanya Pseudosurups albertisi. Warnanya agak kecoklat-coklatan, hampir mirip seperti tanah. Ini kita dapat di tajuk-tajuk pohon. Ada juga Pseudorulus sligeli. Ini mereka juga hewan endemik. Nah, ciri khasnya kita sudah bisa baca di sini, dia punya garis punggung, rambut di belakang telinga berwarna lebih gelap, di belakang telinga seperti ini warna gelap. Ini endemik Pegunungan Arfak. Lanjut, Mbak. Nah, kita masuk suku terakhir, Macropodidae. Hewan ini untuk golongan mamalia Papua termasuk berukuran paling besar di antara suku-suku yang lain. Suku Macropodidae kita namakan sebagai walabi dan kanguru. Mohon maaf, ini harusnya 5. Ada 5 marga, ada Dendrolagus. Jadi Dendrolagus itu banyak macamnya. Yang kita sebut sebagai kanguru pohon. Ada Darkopsis, masyarakat menyebutkan walabi, tapi banyak masyarakat menyebutkan kanguru tanah. Begitu. Kalau Darkopsulus dia kecil saja. Kemudian Macropus, ini yang kanguru yang seperti kita lihat di film-film. Ada juga Tilogale. Nah, kita kenal satu-satu, misalnya Dendrolagus. Dendrolagus saya ambil contoh Dendrolagus ursinus. Ini juga endemik Papua dan ada di Pegunungan Arfak. Kebetulan ada mahasiswa kami yang dulu penelitian ini. Nanti akan ada kesempatan alumni tersebut bercerita. Kasihan hewan ini sudah mulai tergeser habitatnya. Kemudian ini Darkopsis hygeni, ciri khasnya kangurunya bergaris putih di punggung bagian belakang ini. Lanjut, Mak, kayaknya slide yang terakhir. Nah, ini Darkopsulus van Hernie. Ini hasil penelitian kami di Wamena. Darkopsulus van Hernie ini ditangkap atau digunakan perangkap untuk menangkapnya. Nah, kita lihat seperti kanguru, kaki belakangnya lebih panjang daripada bagian depan. Jadi ciri khas kanguru adalah bagian kaki belakangnya lebih besar dibandingkan tangannya. Terus ada Macropus agilis, inilah kanguru yang sering kita kenal. Kalau ini Tilogale browni, warnanya coklat dan tidak ada putih-putihnya, ini pembedanya. Dan ukurannya lebih kecil dari Macropus agilis. Demikian, sepertinya sudah habis slide-nya Mbak Novia. Iya. Ya, demikian Pak Moderator penyampaian kami. Ini mungkin hanya mengenalkan betapa banyaknya jenis mamalia yang ada di Papua. Dan banyak yang endemik Pegunungan Arfak. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu, menarik sekali. Memang Papua itu dibilang kaya ya ini. Salah satunya kita bisa lihat. Banyak sekali para peneliti bilang 200-an jenis mamalia dan ada yang bilang 154 yang sudah diidentifikasi dan masih banyak lagi. Tentunya dengan penelitian-penelitian selanjutnya pasti kita akan mengungkap
jenis-jenis yang baru. Baik, waktu selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kedua kita, Bapak Dr. Stepus Patem, MSc, terkait dengan yang menjadi ciri dari tanah Papua, salah satunya ya terkait dengan ekidna ya. Tadi narasumber pertama kita sudah sampaikan bahwa mamalia di Papua itu ada 3 ya, 1 bertelur, 1 berkantung, dan ada juga yang berplasenta. Nah, sebentar kita akan mendengar bagaimana ekidna ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Stepus Patem. Silakan Bapak, waktu disilakan. Bapak Ibu bisa melihat slide saya ya? Bisa Bapak. Iya. Bisa Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan kita bisa bersua di hari ini walaupun kita masyarakat dunia sementara berjuang untuk melewati wabah pandemi COVID-19. Yang kedua, terima kasih untuk panitia yang sudah meminta saya untuk memberikan sedikit kerja-kerja di lapangan yang pernah kami lakukan terkait dengan bagaimana pelestarian tentang plasma nutfah yang ada di tanah Papua, khususnya mamalia endemik New Guinea ya, yaitu ada yang bilang ekidna paru panjang, ada yang bilang landak moncong panjang dan sebagainya. Secara singkat, ini foto yang saya pernah ambil 2 tahun lalu di Kampung Samparmon, distrik Amber bagian barat. Ini deskripsi singkat dari ekidna paru panjang ya, atau lanang moncong panjang, Bapak Ibu adik-adik semua. Jadi ini adalah Pika itu bisa dilihat itu dia masuk pada film chordata, kemudian subfilum vertebrata, kemudian kelasnya ada mamalia, lalu prototeria. Prototeria itu adalah mamalia bertelur. Lalu monotremata. Monotremata itu tadi dijelaskan oleh, artinya binatang yang mamalia memiliki lubangnya 1, begitu. Dan itu dia sifatnya internal, jadi tidak berada di luar tapi di dalam. Dari beberapa pustaka ya, baik yang ditulis oleh Flannery, kemudian ditulis oleh Westermann, dan juga beberapa revisi terakhir, itu Saglossus ini ada 3 spesies sebenarnya. Yang pertama itu Saglossus brusni yang nanti kita lihat penyebarannya di Pulau Papua. Kemudian Bartoni yang lebih banyak berdasarkan literatur itu dia wilayah distribusinya itu berada di wilayah Papua New Guinea. Kemudian Saglossus attenboroughi yang sebenarnya di beberapa literatur dan studi terakhir tahun 2009 itu sudah mengalami kepunahan, dan itu ditemukan penyebarannya di Pegunungan Siklop. Ekidna ini dalam bahasa Arfak itu disebut micun, ya. Kalau masyarakat di distrik Abun di Kabupaten Tamra itu mereka sebut itu nokjak. Sementara masyarakat di Kabupaten Maibra di sebagian wilayah Tamrau itu mereka menyebut dengan bahasa lokal atau toponim itu Krokie. Itu istilah yang mereka gunakan karena memang penyebarannya di daerah-daerah ini. Nah, ini IUCN mencoba untuk meretlis
perkembangan terakhir dari landak moncong panjang dan moncong pendek itu. Yang pertama itu Tachyclosus aculeatus. Ini kalau di Papua itu penyebarannya di bagian selatan, di Merauke. Dengan statusnya adalah S-konsen. Kemudian Sagulosus attenboroughi yang tadi saya sampaikan hanya ditemukan di cagar alam Siklop. Dan diduga sudah mengalami kepunahan. Walaupun di data penelitian terakhir tahun 2009 itu hanya menemukan jejak kaki dengan lubang yang mana satwa ini lakukan untuk memperoleh makanan, menggali lubang dan mengai sampah. Itu tingkah laku yang biasa dilakukan. Lalu Sagulosus bartoni yang di beberapa literatur itu disebutkan bahwa dia berada pada daerah transisi antara West Papua dengan Papua Selatan dan juga di daerah Papua Nugini. Kemudian Sagulosus bruchni yang memang di dalam literatur menyebutkan bahwa itu dia menyebar paling banyak dominannya di Pulau West Papua, yaitu Papua Barat. Nah ini saya mencoba untuk merekord referensi terakhir penyebaran Sagulosus bruchni di literatur yang ditulis oleh Flannery dan juga Groves dan Westerman. Itu Sagulosus bruchni kebanyakan distribusinya itu di wilayah kepala burung. Contoh di Tamrau, di Pegaf, kemudian di sebagian wilayah Maibrat, di cagar alam Tamrau Selatan, kemudian pesisir Jamur Subamedi, kemudian attenboroughi tadi di wilayah Siklop, kita bisa lihat, ini cagar alam Siklop. Kemudian bartoni yang menyebar di daerah PNG dan diduga berada pada daerah Pegunungan Tengah. Ini contoh spesimen mati dari Sagulosus attenboroughi yang dikoleksi di herbarium, di Museum Zoologi, dan contoh jejak kaki dan bekas tempat mengai sampah yang dilakukan oleh satwa tersebut. Nah, deskripsi singkat saja Sagulosus itu tubuhnya itu tertutup oleh duri ya, dan berwarna kuning sampai kecoklatan. Lalu ada cakar yang terdapat pada kaki bagian belakang dan depan, dan ciri khas cakar pada kaki yang membedakan ketiga jenis tadi, baik bartoni, attenboroughi, dan bruchni. Kemudian rata-rata panjang tubuh itu bisa sampai 600 mm dan berat bisa sampai 10 kg. Dia ini unik karena sistem atau alat reproduksinya itu berada di bagian internal dalam tubuh. Kemudian di beberapa literatur itu dijelaskan bahwa sebenarnya penyebaran satwa ini di atas ketinggian 500 sampai 1000, tapi kita bisa menemukan di bawah ketinggian 10 sampai 20 meter dari permukaan laut di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh manusia, contohnya di daerah Batu Rumah di Tamrau atau di Kampung Samparmon di distrik Amber bagian barat. Itu bisa ditemukan di tidak terlalu jauh dari hamparan pantai karena ekosistemnya belum terusik. Kemudian di Arfak, waktu saya studi, itu memang ditemukan di atas ketinggian 600 sampai 1000 ke atas, karena memang terancam diburu oleh masyarakat. Lalu dia, itu sumber pakannya itu cacing, kemudian semut dan serangga. Oleh karena itu nanti kita lihat bahwa di bagian moncong itu terdapat lendir. Lendir itu akan digunakan oleh satwa ini untuk menarik cacing atau serangga yang menjadi sumber pakannya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa satwa ini punya nilai intrinsik ya? Kalau kita lihat beberapa pengertian dasar ya, Bapak Ibu dan adik-adik siswi SMA atau SMP yang ikut acara ini, kalau di dalam nilai total
nilai ekonomi total itu kan ada manfaat langsung dari suatu sumber daya. Misalnya kalau kita bilang satwa liar, kita buru untuk makan, itu bisa dihitung nilai ekonominya dan itu masuk dalam kategori manfaat langsung. Tapi sebenarnya di dalam nilai ekonomi total itu ada yang disebut dengan nilai keberadaan. Atau itu tidak terlepas dari nilai intrinsik itu. Jadi dijelaskan bahwa nilai intrinsik adalah nilai yang ada dalam sesuatu yang dapat berdiri sendiri atau intrinsic value. Jadi dia tidak terkait dengan sumber-sumber penggunaan secara langsung, tapi dia punya nilai kekhasan yang dinilai itu bukan melalui sesuatu yang dalam bentuk bahan makan. Misalnya contoh orang melihat keelokan dari satu tumbuhan atau satu spesies, itu bisa berada pada pusaran nilai tersebut. Nah, frasa intrinsik pada apa yang sudah saya jelaskan di atas itu sering digunakan sinonim adalah nilai yang melekat, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat mereka penganut paham animal welfare, ya, kesejahteraan satwa, ya, itu mereka mendukung bahwa satwa itu punya hak untuk hidup. Dan kalau mau dilihat di negara-negara maju seperti Belanda, itu mereka pernah membuat regulasi termasuk di Indonesia pada zaman penjajahan bahwa mereka mengakui bahwa hewan itu memiliki nilai intrinsik. Dan oleh karena itu dia tidak boleh menjadi korban dan tidak boleh tunduk kepada kepentingan manusia. Nah, dalam konteks demikian, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Sagelosus juga harus punya nilai pengakuan atau rekognisi itu. Dan ini di beberapa negara maju seperti di Selandia Baru, penghormatan atau penilaian intrinsik dari sumber daya alam termasuk satwa liar itu juga dilakukan. Dan ini barangkali bisa menjadi pelajaran atau pengalaman berharga bagi kita di Papua yang mengatakan kita kaya hanya rekognisi atau pengakuan terhadap sumber daya alam hayat itu masih sangat rendah atau minim. Nah, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa dia itu mamalia primitif dan unik karena hidup dari beberapa zaman. Ya, dari literatur yang ditulis oleh Petox, ya, atau Flannery itu memang ada beberapa zaman dari mosaik sampai sekarang. PlayStation itu satwa ini masih hidup. Oleh karena itu kenapa dia mengalami evolusi yang cukup panjang. Dia mamalia tapi bisa bertelur. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Lalu dia berkembang biak memang dengan bertelur. Di beberapa literatur tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Febrisa bahwa memang benar Papua dengan Australia itu pernah menyatu. Dan kalau lihat di sejarah asal-usul Irian, mamalia Irian, ya, dan sejarah penyatuan Pulau New Guinea dengan Australia itu dijelaskan bahwa Gondwana itu merupakan daerah yang mengalami tenggelam dan itu merupakan wilayah yang pernah menyatu Pulau Papua dengan Australia, sehingga kenapa ada kemiripan kanguru. Sagelosus juga ditemukan di Australia walaupun sekarang dilaporkan sudah punah. Kemudian juga ketika bicara kemiripan dari sisi manusia, ya, itu di Australia ada aborigin yang secara ras mereka punya kulit hitam, dan kita masyarakat yang ada di Papua yang juga memiliki warna kulit yang tidak terlalu beda jauh dengan saudara-saudara kita di Australia. Nah, di dalam literatur itu dijelaskan tentang bagaimana 40 juta tahun yang lalu terjadi pemisahan lewat terbentuknya tenggelamnya benua Gondwana, sehingga Pulau New Guinea itu mengalami pemisahan dengan pulau atau daratan Australia. Di beberapa literatur dan pengamatan yang saya lakukan pernah di Arfak itu memang dia ini nokturnal, satwa nokturnal, artinya dia beraktivitas malam hari sama seperti kelawar dan juga kelompok mamalia lainnya yang hanya beraktivitas malam hari. Kemudian aktivitasnya juga disesuaikan dengan irama mangsa. Misalnya kalau setelah hujan, cacing itu keluar atau serangga itu keluar, disitulah Sagelosus mulai beraktivitas. Lalu dia biasa membuat lubang untuk mencari sumber pakan. Kalau secara singkat untuk perkawinan, dia ini sebenarnya satwa yang soliter, ya. Soliter artinya
hidupnya sendiri nanti mungkin akan bersama lawan jenisnya ketika masa kopulasi itu. Kemudian kalau yang jantan dia akan ingin melakukan reproduksi, biasa itu yang betina itu akan memancing dia dengan mengeluarkan semacam bau atau aroma yang memancing kehadiran pejantan untuk melakukan reproduksi. Kemudian di beberapa literatur dan yang coba kita lihat itu dia rata-rata itu sekitar 2 minggu masa birahi dan melakukan proses perkawinan. Setelah itu akan menghasilkan telur. Dan telur itu biasanya itu dimasukkan di dalam kantong temporer yang terbentuk di bagian ventral, bagian bawah posisi tubuh. Kemudian setelah mengeram nanti telur itu akan menetas dan kemudian itu menjadi bayi atau anak dari satwa tersebut. Itu akan diletakkan di kantung tersebut. Nah, kemudian di beberapa literatur itu anaknya itu bisa mengisap susu dari induknya itu bisa 1-2 hari, tapi induknya bisa meninggalkan sampai 1 minggu, 4-5 hari untuk mencari makanan karena pola pergerakannya yang lambat, jadi dia butuh waktu yang lama sekali untuk kembali ke tempat di mana dia meninggalkan anaknya tadi. Jadi anaknya itu biasa disimpan di bandar-bandar kayu atau di lubang yang dia memastikan bahwa lubang itu aman. Terus kalau menghadapi predator, itu biasa badannya dibentuk menjadi semacam bola, kemudian duri-duri di seluruh tubuh itu ditancapkan naik sebagai bentuk strategi untuk defense terhadap ancaman, baik dari anjing ataupun dari manusia juga seperti itu. Nah, predator satwa ini yang paling tinggi di Papua itu adalah anjing hutan atau anjing berburu juga. Kemudian manusia. Di Arfak itu kebanyakan masyarakat Arfak itu mereka konsumsi kalau dapat. Walaupun memang Sagulosus ini bukan target perburuan. Namun karena kalau mereka dapat pasti diburu sehingga ancamannya ke status populasi di alam. Nah, kenapa satwa ini dikatakan mengalami tantangan dalam upaya pelestarian? Yang pertama itu memang karena pola reproduksi. Beda dengan ayam atau satwa lain yang misalnya ayam 1 kali bertelur bisa lebih dari 1, bisa 4, 5, bahkan 10 dan sebagainya. Sementara Sagulosus cuma 1 butir telur dan itu belum tentu berhasil juga. Lalu secara eksternal itu perburuan yang cukup meningkat, kemudian hilangnya habitat. Di Arfak contoh atau di beberapa titik spot di wilayah Tambrau itu karena pembukaan akses jalan itu mengancam keberadaan habitat dari satwa ini. Kemudian aktivitas berkebun, dan karena satwa ini kurang dikenal sehingga animo konservasi juga sangat minim. Karena itu memang tanggung jawab kita bersama-sama adik-adik, para siswa-siswi yang mungkin mengikuti acara hari ini, atau Bapak Ibu pengajar, ya saya memberikan satu pikiran bahwa harus sumber daya lokal ini menjadi materi lokal pembelajaran di tingkat sekolah. Misalnya di SMP atau di SMA harus ada mulok yang merupakan akumulasi dari produk sumber daya hayati lokal yang ada di tanah Papua. Kemudian perilaku manusia untuk tidak menebang hutan itu penting untuk dilakukan agar habitat dari satwa ini tidak terancam. Kemudian di sekolah-sekolah atau di organisasi kemahasiswaan barangkali penting untuk membentuk kelompok pecinta satwa jadi tidak hanya bird watching yang bisa dilakukan, tapi mungkin ada kelompok-kelompok yang bisa melakukan monitoring terhadap
satwa endemik Papua termasuk satwa ini, karena mungkin bisa dijadikan materi skripsi atau karya ilmiah, tapi juga ada unsur edukasi yang bisa terbangkan di sana. Kemudian kita punya tanggung jawab bersama untuk menjajaki kemungkinan pengembangan penangkaran semi alami atau skema-skema lainnya untuk mendorong konservasi satwa endemik Papua termasuk satwa khusus lewat misalnya ekowisata yang bisa dikembangkan di tanah Papua. Ini beberapa pustaka yang saya gunakan untuk memberikan sedikit cerita tentang satwa ini. Saya percaya bahwa kita harus sepakat bahwa tugas kita sekarang adalah kita hijaukan bumi, kemudian kita berikan langit, lalu kita jaga hutan karena hutan akan jaga kita. Dan kita semua sepakat bahwa ada hutan, ada kehidupan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, nanti berkembang dalam diskusi kita di saat siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan waktu ke Bapak narasumber. Terima kasih Bapak, luar biasa. Materi yang luar biasa mencerahkan kita semua, kita terutama teman-teman yang hadir, ya itulah, itu kita sudah mengenal mengenai itu ya, landak atau ekidna ya, yang luar biasa menjadi apa, ciri tersendiri dari satwa atau mamalia dari tanah Papua ya, yang tadi saya lihat di kolom chat banyak yang sudah tanya-tanya bagaimana dengan landak Kalimantan dan lain, tapi saya kira nanti kita akan diskusi. Sebelum lanjut saya ucapkan selamat bergabung ya Ibu Dr. Wartika Rosa Farida, koresponden kami yang telah bersama-sama kita memperjuangkan Kuskus masuk di dalam Permen LHK 20/2018 dan 106/2018. Terima kasih Ibu sudah bergabung di dalam kegiatan ini. Baik, demikian itu presentasi atau penyampaian materi dari kedua narasumber kita. Waktu kita sekarang tersisa 30 menit. Untuk itu kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan secara langsung maupun yang mungkin sudah ada di yang disampaikan via Zoom maupun di YouTube. Kita akan lihat sama-sama beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Silakan Bu Novi. Ya, dari Pak Supandi, pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Ranti terkait penamaan mamalia, apakah mamalia Papua atau New Guinea memiliki international name, apa nama internasional itu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan ditujukan kepada narasumber kedua Pak Sepus, apakah ekidna ini termasuk dalam jenis landak kalau di Kalimantan karena memiliki duri yang tajam. Selanjutnya, silakan Bu Novi. Kita jawab dulu Kak Pak atau bagaimana? Oke, ya ini dijawab dulu. Silakan Ibu pertanyaan. Baik, Pak Moderator, Pak Pertama, Baik, saya coba menjawab. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar atau putus-putus? Ya, terima kasih. Jadi untuk Pak Supandi, terima kasih pertanyaannya. Jadi tata nama mamalia New Guinea atau mamalia Papua sama Pak, secara ilmiah berstandar internasional.
Walaupun mamalia itu ada di Papua, walaupun dia endemik, pemberian namanya dilakukan secara standar internasional. Dan masing-masing misalnya masing-masing tadi ada marga, mereka punya ciri khas tertentu, maka ini dimasukkan sebagai marga A, ciri khas tertentu masuk marga B, itu sudah ada acuannya, Pak. Dan biasanya untuk orang taksonomi ada kunci identifikasi untuk menentukan jenis, menentukan nama ilmiahnya. Begitu, Pak. Tadi kalau kita melihat penjelasan dari Bapak Dr. Sepus, selain nama ilmiah ada juga bahasa lokal. Karena kadang-kadang kalau kita turun di lapang, semua jenis hewan yang berambut di hutan mereka sebutkan itu semua kuskus misalnya. Nah, setelah kita identifikasi, rupanya menurut tata nama dan menurut morfologinya, dia bukan termasuk kuskus. Tadi seperti contoh 2 jenis hewan yang kami temui di Pegunungan Arfak, masyarakat mengaku itu namanya kuskus. Setelah kami klarifikasi dan kami bekerja sama dengan tim Flannery di Museum Australian, mereka mengatakan iya itu bukan kuskus. Nah, kita telusuri namanya seperti tadi Pak Dr. Sepus sampaikan. Jadi kalau penelitian mamalia kita biasanya memakai buku panduan dari Flannery. Begitu Pak. Mudah-mudahan. Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Supandi juga kepada narasumber kedua terkait dengan Echidna atau Saglossus dengan landak Kalimantan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Supandi untuk pertanyaannya. Memang saya pernah baca beberapa literatur terkait dengan landak. Yang saya pernah baca itu tentang history Javanica, itu landak Jawa ya, yang kalau beberapa waktu lalu memang sudah dimasukkan oleh LIPI juga ke dalam list daftar satwa yang dilindung. Nah, tapi saya belum membaca apakah ada pertalian antara Echidna paruh panjang di New Guinea dengan Echidna yang ada di Jawa atau di Kalimantan. Jadi memang kalau lihat morfologinya itu ada duri juga. Ada duri juga dan disebut landak. Hanya barangkali mungkin butuh untuk dilihat secara anatomi terkait dengan misalnya hubungan kekerabatannya seperti apa, ada atau tidak, karena saya sendiri belum tahu tentang landak Kalimantan atau landak yang di Jawa itu seperti apa. Karena memang kalau lihat ada kemiripannya itu ada di, tapi warnanya beda. Kemudian postur tubuhnya juga beda dari sisi bobot, kemudian dari sisi yang lain itu beda. Hanya barangkali mungkin butuh studi atau penelusuran lebih lanjut untuk memastikan hubungan kekerabatan atau apa. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, Tante Nop, pertanyaan selanjutnya kita boleh lihat. Oh, oke. Ini dari Bu Ellen Blaise, menarik dengan pernyataan tentang nilai intrinsik yang dimiliki oleh hewan pada negara maju dan beberapa yang telah membuat peraturan mengenai hal ini. Pernyataan saya, apakah di beberapa kabupaten, terutama Kabupaten Tambrau yang telah menyatakan diri sebagai kabupaten konservasi juga merupakan wilayah di mana mamalia ini berada, apakah pemerintah daerah telah membuat larangan atau perda yang memuat tentang nilai intrinsik dari mamalia ini sehingga perlu dijaga supaya bisa lestari. Terima kasih Bu Ellen pertanyaannya. Satu lagi Bu Novi, kalau masih ada pertanyaan silakan.
Oke, kalau belum ada, ya tadi sebetulnya sudah disinggung Bapak Sepus ya, sebetulnya ada upaya-upaya, tapi kita akan mendengarkan apa yang kiat-kiat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini terkait dengan upaya perlindungan mamalia endemik kita ini. Silakan Bapak. Hari ini diskusi awal dulu, saya belum bisa memastikan bahwa kita semua sudah lengkap. Bapak Sepus, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Anton. Ya. Mohon maaf, saya dengar Ya. Pak WR3 suara lagi masuk, jadi saya bingung. Oke, silakan Bapak. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat slide saya ini kah? Saya izin share ini. Ya. Oke. Anton bisa lihat ya slide saya? Silakan Bapak, bisa kelihatan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih pertanyaan dari peserta Ibu Helen. Jadi kalau lihat gambar ini ada salah satu gambar di bagian bawah yang sebenarnya ini materi yang kemarin kami sampaikan waktu webinar Fahutan, bagaimana partisipasi akademisi kampus itu membantu daerah untuk melihat bahwa sumber daya alam hayati dan masyarakat adat itu merupakan para pihak yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan berkelanjutan di tanah Papua. Jadi di Kabupaten Tamrau, karena dalam rangka mengisi kebijakan konservasi, itu salah satunya adalah Pemda melakukan MOU dengan Bupati, Dandim, Kapolres, Balai Penegakan Hukum, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kasus di Tamrau itu karena Tamrau itu kan dua wilayah hukum Sorong dan wilayah hukum Manokwari. Jadi MOU-nya dilakukan untuk mengikat para pihak. Karena kasus-kasus di lapangan itu, penembakan satwa liar itu banyak melibatkan aparat. MOU itu dilakukan sebenarnya itu merupakan produk turunan dari Perda Kabupaten Konservasi, tapi juga secara nasional itu KPK itu sudah menetapkan apa yang disebut dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Lalu di tingkat Kapolri dengan Panglima itu sudah ditandatangani MOU untuk penyelamatan sumber daya alam. Di tingkat Papua Barat itu pada tahun 2017 bulan Oktober itu di Kota Sorong sudah dilakukan penandatanganan naskah kerjasama pelarangan perburuan ilegal, tumbuhan dan satwa liar dan perusakan hutan antara Pangdam Papua Barat yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Majen Yopi Onesimus Bayangkau, kemudian Kapolda Pak Rudolf Albert Roja, dan Lantamal dan Kepala Kejaksaan serta Dirjen Konservasi dan Dirjen Penegakan Hukum. Nah, di Tamrau itu di follow up dengan membuat kerjasama di tingkat Dandim, Polres dan Bupati, Balai Gakum dan Balai Konservasi. Nah, di tahun 2019, 2020 itu kita sudah mulai lakukan sosialisasi di distrik-distrik terkait dengan larangan berburu. Kalau dilihat di gambar ini contoh satu papan larangan berburu yang dipasang di pintu masuk distrik Mubrani. Jadi kalau Bapak Ibu ke Mubrani, itu ada papan selamat datang, tapi juga ada papan larangan berburu. Untuk berburu di sini dimaksud adalah berburu yang menggunakan senapang tabung, senapang angin, dan senjata api. Itu sementara dilakukan di Kabupaten Tamrau untuk membangun penyadartahuan bahwa perburuan ilegal itu tidak boleh. Oleh karena itu di dalam sosialisasi yang dilakukan itu juga dibuat SOP bagaimana kalau masyarakat ingin bikin penangkaran rusa. Caranya bagaimana? Mereka harus bikin yang namanya koperasi unit desa atau satu lembaga badan usaha
yang kemudian itu diusulkan ke kementerian untuk mendapat izin. Jadi perburuan diizinkan tapi ada kuota, harus ada izin dan sebagainya. Nah, saya mungkin berbagi bahwa di ancaman perburuan di Tambrau itu cukup tinggi karena penada yang cukup besar. Saya kasih contoh di kampung Saukorem dengan kampung Araro atau misalnya di kampung Bijamfo atau kampung Arupi. Itu satu kampung itu ada bisa 5-6 masyarakat yang pasang jerat. Nah, mereka pasang jerat itu bisa satu orang dia pasang sampai 250 mata. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa puluh atau berapa ratus satwa yang kena jerat. Itu kalau syukur-syukur 1 minggu tidak hujan, mereka pergi periksa jerat. Coba kalau 1 minggu mereka tidak periksa jerat, kemudian yang kena rusa, ada kanguru, ada kasuari, dan sebagainya. Oleh karena itu, yang dilakukan sekarang adalah membangun sosialisasi. Nanti tahun depan kita akan lakukan tindakan penindakan. Termasuk juga dengan penembakan di dalam kawasan cagar alam. Jadi Bapak Ibu, foto yang saya tampilkan itu ada teman-teman dari Polda, yang kemarin sama-sama dengan saya, teman-teman dari Balai Gakum, Balai Penegakan Hukum ya, kalau kita bilang sports itu. Juga dari KSDA. Kalau kita lihat tanggal 10 September itu ada penahanan, ada sekitar 8 atau 9 alat berat di hutan lindung Sorong kan. Nah, itu pekerjaan sementara teman-teman Gakum melakukan. Itu timnya tim gabungan. Nah, di Tambrau, tahap pertama kita lakukan sosialisasi, nanti tahap kedua penindakan. Ini kita dengar cerita di beberapa titik di Tambrau, itu nanti pasti akan ada penindakan. Karena Bapak Ibu ini kan, kalau perburuan subsistem itu tidak apa-apa. Tapi persoalan kita yang tadi Bu Febrisa cerita itu benar. Bukan hanya orang tembak babi, tapi rusa, kemudian kanguru, kemudian kasuari, mambruk. Nah, fakta kita di lapangan ini kan, pemburu bisa datang sampai di bawah pohon tempat bermain cendrawasih itu karena apa? Karena masyarakat lokal juga. Oleh karena itu skema pariwisata yang dibangun di Tambrau sekarang, misalnya di kampung pariwisata Ayapokiar atau di Selemkai atau di Jambursba, yang lagi akan dikerjakan itu adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk mereka bikin spot wisata, bikin rumah atau pondok, dan sebagainya. Jadi kalau wisatawan datang, mereka yang ngatur wisatawan itu masuk. Nah, kami berpikir bahwa dengan melakukan sosialisasi, membangun pengetahuan ke masyarakat ini paling tidak bisa menekan tingginya perburuan karena laju pembangunannya, akses jalan terbuka, kemudian kita tidak bisa membendung migrasi orang sehingga langkah-langkah apa yang dilakukan ini penting. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita juga punya satu pemikiran bahwa harus masyarakat itu punya, tidak semua, ada masyarakat yang memang butuh kita mengingatkan mereka tentang sumber daya alam hati, satwa liar, mamalia dan sebagainya, sumber daya alam yang terbatas yang suatu saat akan punah. Oleh karena itu memang penting sekali untuk kita jaga sumber daya yang kita punya ini, karena suatu saat pasti akan punah dan tidak ada lagi di wilayah Tanah Papua secara luas. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan sedikit. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi upaya-upaya di tingkat nasional, provinsi, di kabupaten juga, tetapi ada upaya dari masyarakat secara lokal untuk membangun pemahaman mereka tentang nilai-nilai tadi ya, yang narasumber kita Bapak Sefu sudah sampaikan. Ada nilai yang langsung tetapi yang tidak langsung, ini intangible, dan tangible ini yang kalau paling kepada Ibu. Oh, masih ada pertanyaan, silakan. Oh, saya baru mau berikan kesempatan, ini sudah ada Ibu Ida dari LIPI ya, Pak, partner kami ya, koresponden saya.
Yang pertama izin bertanya kepada Pak Sepus, menurut Bapak berapa perkiraan populasi Echidna moncong panjang saat ini dan bagaimana status populasi Echidna moncong pendek di Papua? Izin bertanya ke Pak Sepus, menurut Bapak berapa? Oh ya, ini ya. Dari ini sebetulnya tadi saya mau kasih berikan kesempatan kepada Ibu Ida. Ini adalah salah satu yang memperjuangkan, tadi saya sudah sampaikan ya, koresponden kami terkait dengan bagaimana semua kuskus di Indonesia ini harus dilindungi oleh peraturan menteri tadi, dan juga banyak meneliti di Papua. Baik, terima kasih Ibu. Salah satu yang memang cukup berat bagi kita adalah memastikan sifat-sifat tadi sudah diceritakan oleh narasumber pertama, narasumber kedua mengenai sifat-sifat yang datang dari dalamnya, bagaimana reproduksinya, bagaimana proses breedingnya, bagaimana kehidupannya, tetapi juga memastikan informasi terkait dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi yang tadi disampaikan narasumber kedua, karena hal-hal inilah yang mempengaruhi terjadinya perubahan atau dinamika populasi yang menjadi pertimbangan dasar ketika memasukkan satu jenis ke dalam daftar jenis dilindungi, misalnya di P106 2018, atau bahkan harus dikeluarkan dan dimasukkan di dalam misalnya daftar yang harus diperdagangkan, misalnya di appendix CITES maupun di dalam 8 kriteria IUCN. Nah, ini penting. Salah satunya tadi sudah disampaikan narasumber pertama, bagaimana dengan penyebarannya, bagaimana dengan populasinya, bagaimana dengan sifat-sifat lingkungan yang mempengaruhi tadi dari narasumber kedua, perburuannya, habitatnya. Ini hal-hal yang mutlak kita pertimbangkan ketika mengelola satwa. Kira-kira itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Dr. Ida Farida Lipi terkait dengan perkiraan populasi Echidna di alam. Silakan Bapak narasumber kedua, Bapak Sepus, ataupun narasumber pertama, kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Halo. Iya. Ya, waktu kita tersisa 8 menit, mungkin masih bisa di pertanyaan terakhir dari Ibu Ida dari LIPI. Selanjutnya mungkin akan kita lihat kalau masih ada waktu dibuka kesempatan. Silakan Bapak. Oh, saya kah? Ya, silakan Bapak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Anton. Terima kasih Ibu Farida. Mungkin untuk ukuran populasi kita butuh studi di Papua karena belum ada studi detail tentang dia itu masuk ukuran populasinya pada kategori yang mana. Saya bulan lalu sempat berdiskusi dengan salah satu dosen kita, Ibu Aksamina Yohanita, yang sementara lagi studi S3 di IPB, dan memang beliau merencanakan untuk melihat berkolaborasi dengan kami untuk melakukan kajian tentang status populasi. Nah, barangkali kita belum punya cukup data terkait status populasi di beberapa lokasi ya. Kalau pendekatan kita yuridiksinya yuridiksi kabupaten atau bentang lahan, misalnya Tamrau, Pegaf, atau Mamberamo Foja, atau Siklop, barangkali itu bisa menjadi, menurut saya bisa dijadikan kerjasama riset bersama Ibu. Karena kita belum punya data itu yang cukup valid. Karena memang semakin hari mengalami tekanan. Jadi barangkali pertanyaan itu akan dijawab kalau ada riset bersama begitu. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. Jadi ya itu Bapak narasumber. Silakan Ibu. Silakan. Iya. Ini tadi pertanyaan mengenai landak moncong panjang dan moncong pendek. Yang ya. Dan dengan Kalimantan, Ibu. Oh, yang pertanyaan Bu Farida tadi. Oh, oke. Ya. Jadi silakan, Ibu.
seperti yang tadi Pak Sepu sampaikan, moncong panjang itu kebanyakan bisa ditemui di Papua, Ibu. Sedangkan yang moncong pendek lebih banyak ditemui di Australia. Andai pun ditemui di bagian Papua bagian selatan. Betul yang kata Pak Sepus tadi, populasi ini untuk penelitian mengenai populasi perlu penelitian lebih lanjut karena hewan ini sudah mulai susah ditemui. Beberapa tahun lalu ada mahasiswa kami yang melakukan penelitian mengenai tingkah laku, cari berbulan-bulan, dan sebagai tambahan juga mamalia Papua ini menurut masyarakat mereka mengikuti arah sinar matahari terbit. Begitu matahari agak bergeser, keberadaan mamalia itu juga mulai bergeser. Jadi ada bulan-bulan tertentu. Jadi kalau maupun penelitian tidak cukup 1-2 bulan saja, tapi mungkin harus dalam minimal setahun. Jadi kita bisa lihat irama atau migrasi dari hewan-hewan tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Baik. Waktu kita tersisa 5 menit. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada. Oke, dari Pak Dimara ya, ditujukan buat Bu Ranti, bagaimana kondisi atau tren populasi mamalia pada saat ini, mamalia Papua ya maksudnya, terutama yang endemik. Kemudian dari Vita, apakah langkah-langkah strategi dari akademisi yang dilakukan dalam mengatasi penurunan satwa saat ini? Silakan narasumber 1 atau 2, silakan. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana tren populasi saat ini? Tadi mungkin sudah disinggung ya. Tentunya kita masih membutuhkan banyak riset terkait dengan dinamika populasi karena ada beberapa yang reproduksinya tinggi tetapi survive rendah dan sebaliknya, survive-nya tinggi, reproduksinya rendah tetapi survive-nya tinggi. Kemudian pertanyaan kedua, langkah-langkah terkait dengan peran akademisi, mungkin tadi dari Bapak narasumber kita sudah sampaikan ya, ada upaya penguatan terkait dengan aspek terkait dengan bagaimana ada terkait dengan upaya-upaya meningkatkan nilai yang tangible dan intangible tadi ya, terutama yang tidak langsung dengan misalnya pariwisata. Silakan Ibu narasumber pertama atau Bapak, silakan. Mas Sepu, saya duluan yang menjawab atau Silakan Ibu. Bapak? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi untuk populasi tadi pertanyaan dari Pak Dimara sama jawabannya dan saya pikir Pak Sepus juga akan menjawab yang sama. Keberadaan populasi mamalia endemik di saat ini belum banyak penelitian yang dilakukan. Dan Pak Anton Sineri yang Bapak moderator itu juga banyak terlibat mengenai pengamatan populasi tapi baru cerita kus-kus. Keberadaan mamalia misalnya, informasi dari Flannery dapat ditemui daerah hutan bla bla bla. Tetapi saat penelitian daerah itu tidak dapat ditemui lagi, mereka sudah mulai bergeser. Bila dihubungkan dengan materi Bapak Sepus tadi, akibat pembukaan lahan dan sebagainya, membuat satwa liar mamalia Papua akan bergeser. Kebanyakan mamalia endemik Papua itu hidup di hutan primer. Begitu hutan mulai terbuka, mereka mulai bergeser. Begitu Pak, informasi dari kami. Mungkin Pak Sepus bisa melengkapi. Silakan Bapak. Baik, Pak Anton saya kah? Silakan Bapak. Baik, bisa Bapak Ibu bisa lihat ini kah? Screenshot Bisa. saya nih kah?
Bisa, Pak. Silakan Bapak. Bisa kan? Bisa. Bisa Bapak. Jadi yang pertama saya mau sampaikan memang kita bicara, iya. Jadi yang pertama ini memang betul. Sebenarnya ada dua hal yang kemarin waktu webinar Pautan saya lakukan. Posisi kita sebagai akademisi itu ada dua hal sebenarnya. Kajian atau riset, kemudian yang kedua adalah advokasi. Itu yang penting kita lakukan. Karena kalau kita tidak bisa memulai mentransformasikan hasil kajian itu ke dalam dunia praktek nyata, itu kayaknya agak susah. Nah, ini contoh apa yang kita lakukan di Kabupaten Tambrau dengan para pihak dan masyarakat adat. Tapi juga sebenarnya kita butuh kepemimpinan, memang betul. Kita butuh top leader yang membackup pekerjaan konservasi supaya pelestarian satwa, perlindungan hutan ini bisa mendapat dukungan juga dari sisi legitimasi hukum. Ini contoh bagaimana di Tambrau seorang bupati yang memang komit untuk tidak boleh masyarakat atau mohon maaf siapapun tidak boleh menembak satwa. Jadi satwa itu ditembak menggunakan kamera, bukan senapan angin. Begitu. Jadi kalau tembak satwa itu, burung atau mamalia dengan kamera, dengan senjata pasti beda. Kalau kita tembak dengan senjata api, pasti setelah itu ya sudah tidak ada lagi. Tapi kalau kita tembak dengan kamera, pasti kita wujudnya masih ada lagi, jadi bisa direplikasi untuk tujuan ekowisata dan manfaat lain. Nah, ini memang betul pekerjaan konservasi ini butuh kepemimpinan juga yang kuat di tingkat bawah. Lalu ini contoh proses yang sementara berlangsung dilakukan di Kabupaten Tambrau. Kita lagi upayakan supaya ada perda pelarangan penggunaan senjata api, perda pelarangan penggunaan senapan angin, karena secara hukum itu teman-teman di Polda mengatakan bahwa penggunaan senapan angin itu bisa masuk ke undang-undang darurat. Terus yang kedua, yang ditembak itu kan satwa yang dilindungi, jadi itu bisa kena pasal juga. Artinya bahwa perburuan tradisional silakan, tapi mungkin jumlahnya yang dikurangi, seperti itu. Yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa barangkali kita perlu membentuk tim, Ibu Febi, Pak Anton, Ibu Rosa dan sebagainya untuk menggagas topik-topik riset untuk melihat bagaimana sih dinamika populasi dan masa depan mamalia di tanah Papua, karena itu harus dijawab lewat sebuah data time series yang barangkali 1 atau 2 tahun kita lakukan di beberapa lokasi. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Terima kasih Bapak dan Ibu juga, terima kasih pencerahannya. Sebelum saya serahkan ke panitia, ini masih ada, mudah-mudahan diberikan waktu sekitar 2-3 menit. Kalau boleh mungkin ada tanggapan dari, oh masih ada pertanyaan ya? Bapak masih ada. Oke. Dari Ibu Mona Lisa ya, terkait dengan saya tertarik dengan sistem reproduksi Ekidna. Mohon bisa dijelaskan lebih detail lagi terkait umur kawin. Ya, ini mungkin ya, kemudian monogami atau poligami, jumlah telur yang dihasilkan tadi sudah ya. Kemudian berapa lama waktu fertilisasi hingga sapi dari induk dan Bapak narasumber kedua atau Ibu, kalau masih ada waktu masih bisa mengatakan. Saya kira ini pertanyaan ya, detail ya. Silakan Ibu, minta waktu sedikit saja. Oke, silakan Ibu atau Bapak Sepu, silakan. Coba bantu dulu yang pertanyaan kedua, Pak ya. Iya, membedakan Ibu, jantan dan Silakan. betina. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk membedakan jantan dan betina, tadi yang disampaikan oleh Bapak Sepus, yang betina itu akan ada kantong, dan tadi kita lihat video, walaupun dia bertelur, begitu telurnya menetas, anaknya masuk di dalam kantong dan dia menyusui. Hanya tolong jangan dibayangkan kelenjar air susu Ekidna
itu sama seperti mamalia yang lainnya, tetapi kalau mamalia echidna dan mamalia marsupial, kelenjar air susunya ada di dalam kantongnya. Kantong. Iya, jadi anaknya bisa menyusui di dalam kantong. Setelah dianggap organ tubuhnya berfungsi secara baik, baru dia bisa keluar dari kantongnya. Begitu. Mungkin Pak Sepus bisa menambahkan yang lain, silakan Bapak. Halo Pak Anton. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan tadi dari adik mahasiswa di Jogja. Terima kasih Ibu Febrisa sudah memberikan beberapa penjelasan. Memang betul. Jadi jantan betina itu memungkinkan kita bedakan ketika reproduksinya berlangsung atau setelah itu terjadi. Itu indikator pertama. Yang kedua, secara detail perilakunya seperti apa itu memang masih butuh studi karena kalau ingin melakukan pengamatan secara langsung di habitat alam itu agak susah. Kenapa? Karena kasus di Arfak yang kita hadapi itu dia berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut dan itu di waktu malam hari, jadi agak susah untuk mendeteksi behaviornya ya, perilakunya. Sehingga kalau bisa dilakukan di penangkaran semi alami itu akan menarik karena kita bisa merekod semua tingkah laku, baik makan, kawin dan sebagainya, monogami atau poligami dan sebagainya. Jadi mungkin ada yang bertanya nih, kalau tertarik bisa lakukan studi tentang itu. Kita bisa bantu untuk menyarankan lokasi-lokasi yang ada di Papua Barat sehingga bisa membantu melengkapi data. Karena data yang ditulis oleh Petok atau Flannery itu data yang lebih banyak data ekologi dan studi di lab, tapi untuk perilaku secara pasti itu belum ada memang. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. Jadi, Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian, jadi memang banyak sekali riset terkait dengan potensi SDA, khususnya satwa kita di tanah Papua ini sudah diungkap banyak sekali, tetapi masih banyak yang tersembunyi. Dan itu melalui riset lah mungkin kita akan mengungkap terkait dengan fakta-fakta di lapangan terkait dengan tadi ya, mengenai jenis baru, mengenai perilaku. Sampai dengan saat ini masih banyak pertanyaan, saya sendiri tuh masih banyak pertanyaan terkait dengan kawasan Ondama. Banyak sekali data belum diungkap karena banyak peneliti, Flannery, Petox, dan lain-lain, Menzies, banyak sekali menulis dari mainland New Guinea sampai di kita di sebelah sini, tetapi wilayah Ondama itu juga masih banyak sekali yang belum diungkap. Dan itu butuh teman-teman semua, para peneliti, teman-teman mahasiswa, ini yang perlu kita bekerja sama untuk mengungkap fakta sebetulnya. Terutama pertanyaan besar ketika orang bertanya ke kita, kenapa cendrawasih harus dilindungi? Apakah memang indah atau populasinya atau perburuannya atau reproduksinya secara internal? Nah, ini kita ketika ditanya begitu juga, kita pasti bilang, wah ini kita harus butuh riset. Jadi ini memang perlu kerjasama kita bersama terkait dengan bagaimana penyediaan data dan informasi secara akurat sehingga kita bisa mengambil keputusan jenis ini harus dilindungi, jenis ini sudah bisa dimanfaatkan, kira-kira itu. Baik, kepada panitia karena saya sudah diberikan mungkin kartu, oh masih ada pertanyaan kelihatan. Oh terima kasih. Baik, saya kira waktu saya sudah lewat dari waktu yang diberikan, saya sudah lewat 8 menit. Karena itu sebelum saya serahkan ke panitia, saya sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dan kita berdiskusi sama-sama terkait dengan potensi sumber daya alam tanah Papua yang luar biasa, dan kita akan ungkap keberadaannya dengan riset-riset mendatang. Juga saya menyampaikan terima kasih kepada kedua narasumber yang luar biasa sudah memberikan materi yang luar biasa juga kepada kita terkait
dengan potensi ciptaan Tuhan yang luar biasa bagi kita, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan melestarikannya di masa mendatang, tentu saja memberikan manfaat bagi kita juga. Dan spesial thanks untuk Ibu Farida, Ibu Ida Lipi yang berkenan bergabung bersama kita. Mohon maaf, tadi saya mau minta waktu untuk 1-2 menit Ibu berikan pencerahan bagi kita, tetapi kelihatannya waktu kita lah yang membatasi. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa juga Ibu bisa memberikan materi bersama-sama dengan kita lewat momen selanjutnya. Terima kasih dari saya, salam sehat. 2 minggu lagi. Dan waktu saya kembalikan kepada panitia. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Silakan Bu Novi. Ada Pak Friendly. Oke, terima kasih. Sudah bisa dilihat screen saya kan? Sudah Pak Fendi. Kami mengucapkan terima kasih Silakan, kepada Bapak moderator yang telah memimpin sesi diskusi dan tanya jawab. Sudah sangat baik, dan terima kasih kepada kedua narasumber, Bapak Sepus dan Ibu Ranti, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat informatif. Selanjutnya, kegiatan ini direkam dan akan diupload pada akun YouTube kami. Dan buat Sobat SAF yang ingin mengetahui perkembangan kegiatan kami, bisa langsung follow akun media sosial kami. Untuk Facebook ada akun S4C BLKB, kemudian YouTube S4C BLKB, dan untuk Instagram S4C.blkb. Mungkin dari tim bisa memberikan link survei di chat buat Sobat SAF yang mengikuti kegiatan ini. Kami harapkan untuk mengisi link survei yang tertera pada slide ini, dan mungkin akan ditampilkan oleh teman-teman di chat Zoom maupun di YouTube. Tolong diisi. Untuk sesi ini sudah berakhir, dan sebelum menutup saya ingin memberikan pantun sebelum menutup, semoga bisa diterima. Setelah hujan terlihatlah pelangi, pelangi indah menawan di lubuk hati. Hewan langka seharusnya dilindungi, bukan malah diburu dan dikuliti. Kira-kira. Memang mantap. Mantap. Sampai jumpa. Pak Friendly, ya. mohon maaf, mungkin bisa diingatkan kepada teman-teman yang hadir bahwa 2 minggu mendatang Ibu Farida Rosa akan memberikan materi supaya lebih banyak yang mendaftar webinar berikutnya. Terima kasih, Pak. Oke, informasi sudah diberikan bahwa Ibu Farida Rosa 2 minggu lagi akan hadir lagi di Zoom SAF dari Center for Konservasi BLKB. Mohon yang berkesempatan bisa mendaftar, dan akhirnya kita bisa foto-foto dulu. Buat tolong dinyalakan semua kamera, dan Mas Faris boleh tolong mungkin jadi kameraman.
Ya, baik. Untuk teman-teman Sobat Saf, bisa dinyalakan kameranya, videonya. Kita akan foto bersama. Tunggu dulu, Pak Sepus masih ada? Narasumber. Halo Pak Sepus. Tapi Ibu. Oh ya. Kita foto bersama dulu Bapak. Oh iya, siap. Iya, karena Ibu dan saya harus bergabung di Pasca S2 jadi. Iya, Siap. sama Bapak. Baik. Sebentar saya 1, 2, 3. Oke, siap. Teman-teman bisa saling menyapa. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih panitia, terima kasih Pak Sepus. Terima kasih sama-sama, panitia Ibu, ya semua. Bisa Pak Ibu Dumastika, hormat. Selamat siang. Terima kasih Ya. Pak Sepus. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Anton. Ibu Feby, Pak Sepus, Pak Sampai jumpa.